Gajah Mada, dikenal juga dengan nama lain Jirnodara, adalah seseorang panglima perang dan mahapati yang sangat berpengaruh di Nusantara pada zaman Kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto cukup banyak. Salah satunya situs petilasan Eyang Pati Gajah Mada yang berada di kawasan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Inilah kisah tentang sejarah budaya Nusantara Mahabati Gajah Mada. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan Nusantaraku. Kali ini kita mau review atau ngevlog ya di petilasan Gajah Mada guys, yang ada di daerah Mojokerto, arah ke Jabung, tapi ya termasuk ikut desa Jabung sih. Iya, Jabung, Lebak Jabung, dusun Lebak Jabung. Jadi kita akan mereview tempat petilasan Gajah Mada yang konon katanya waktu itu Gajah Mada pernah singgah di situ guys. Jadi ritual di sana. Sebelum berangkat, seperti biasa kita baca doa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya kita harus pakai properti yang sesuai dengan tema kali ini guys. Nah nih belangkon kita nih guys, kita pakai belangkon dulu nih. Oke guys, kita udah mulai perjalanan nih guys menuju petilasan Gajah Mada yang ada di desa Jabung, dusun Lebak Jabung guys. Ini termasuk masih desa Sumengko guys, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Sudah sampai guys di petilasan Gajah Mada yang ada di dusun Lebak, desa Lebak Jabung guys. Banyak mobil ya. Parkir mana ya? Wah, udah nggak bisa ya. Oh, lewat depannya kali. Ini guys, sudah sampai di petilasan Gajah Mada yang ada di desa Lebak, dusun Lebak Jabung, masih ikut Kabupaten Mojokerto guys. Ini pintu masuknya guys. Ini sampingnya guys. Coba kita masuk ya guys. Assalamualaikum. Salam, Om Swastiastu. Rahayu rahayu. Nah, ini gapura depannya guys. Dalamnya Assalamualaikum rahayu rahayu. Sepi ya. Ini ada warung nih kalau pas ada acara mungkin ya. Ini apa ini? Patung Garuda. Oh, patung Garuda coy. Kita coba keliling dulu yang sisi kiri sini dari pintu gerbang. Nah, dari pintu gerbang ke sisi kiri dulu. Ini penasaran ya, ada batu gede ini sini. Batu
Warung-warungnya belum buka nih. Oh, ada toilet guys sana. Ini sama orang sekitar, warga sekitar sini ditanamin apa ya? Pohon apa ini ya? Kurang paham sih saya. Kita jalan arah ke sana. Jadi dulu itu konon katanya Gajah Mada itu singgah di sini. Dia bertapa di sini zaman dulu. Sebelum mengikrarkan apa ya, sumpah palapa kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada warung. Sana ada warung di dalam. Sini ada warung mungkin penuh. Artinya yang jaga di sini guys, masih ada warung di sana. Ada orang. Oh, patungnya Gajah Mada guys. Punya Gajah Mada guys. Itu ada padepokan. Sayang ya. Coba kita lihat patungnya Gajah Mada guys. Nah, ini. Ini batunya guys. Nih dulu nih mungkin. Ini batunya ini. Ngapunten Pak. Lah niku sing batu niku nggih niki nggih. Batu sing nopo sing ditumpangi kali patung Gajah Mada nggih. Batu niki petilasane. Sanes. Kalau napak tilasnya Gajah Mada ini luasnya 12,8 hektar gitu. Kalau bangunan yang pendopo itu dibangun orang Bali. Oh, yang pendopo sana nggih. Kalau dulu sini prasastinya ada Linggayoni. Linggayoni. Namun karena dulu belum terawat, nggak ada yang jaga sehingga khawatir hilang, diambillah ke Cagar Budaya, ke BPCB. Oh, di Trowulan situ Pak ya. Oh. Karena di sini memang saya sendiri juga sering menemukan bata-bata kuno di dalam jati sana. Jati yang sana ujung sebelah selatan gitu. Sampai ke sana. Oh. Saya penasaran kenapa sih kok ini disebut petilasan Gajah Mada. Nggih. Lah itu asal usulnya pripun? Ini saya runut, saya cari sejarahnya, termasuk ketemu candi Sajabung namanya yang dibangun Maharaja Tribhuwana Tunggadewi di bawah makam Kyai Ageng itu. Lalu saya simpulkan lah bahwa di sini Mahapati Gajah Mada mendirikan pasukan Bayangkara. Berikut menyampaikan sumpah amekti palapanya. Jadi kalau gambaran saya sih tempat ini dulu semacam pusdik ya. Pusdik nggih. Semacam pusdik. Jadi nama Bayangkara yang dibawa institusi kepolisian, walaupun termasuk polisi militer itu cikal bakalnya ada di sini sebenarnya. Jadi di saat kejayaan Majapahit itu punya pasukan elit yang dinamakan pasukan Bayangkara. Betul nggih. Sehingga nama Bayangkara sampai saat ini masih
diagungkan oleh pihak kepolisian, diagungkan oleh pihak polisi militer, di mana institusi polisi masih memampangkan patung-patung Gajah Mada. Termasuk salah satu pesan beliau dari Mahapatih, nek sik seneng urip nang dhuwur bumi, sing seneng memayu hayuning bawana. Makanya di kepolisian, iya, di kepolisian ditulis melindungi masyarakat. Betul gitu. Itu berarti ada unsurnya, filosofinya di situ. Ya, akhirnya dikembangkan lah ke apa yang dimaksud beliau memayu hayuning bawana itu. Kita diminta untuk menyintai, melestarikan fungsi hidup. betul. Jadi Tuhan Gusti Allah ini nyiptakno roh, nyiptakno gaib. Itu ada di 3 tempat. Satu berupa tetukulan dari wong Jawa, Ketukulan atau tumbuhan. Mau nih jambu dan lain sebagainya punya nama ini, walaupun nggak bisa bicara, nggak bisa kemana-mana, tapi mereka hidup. Iya, artinya betul. mereka juga punya ruh, Hidup, ya, punya nyawa lah, punya gaib. Yang kedua, yang di muka bumi ini nggak langsung berupa perwujudan, tapi berupa pertelur dulu. Yang nggak punya daun telinga ini semacam ayam, merpati, ular. Ini di muka bumi tidak wujud langsung ayam, tapi berupa telur dulu. Setelah beberapa hari menetas baru ketahuan, oh ini merpati, oh ini ular, oh ini ayam, oh ini bebek kan. Yang unsur yang ketiga, yang sifatnya beranak atau dilahirkan, kambing, gajah, sapi, termasuk manusia. Ini sifatnya dilahirkan. Nah, ketiga unsur ini disadari atau tidak, rangkaian fasilitas hidup. Kita tanpa ada tumbuhan pasti nggak ada kehidupan. Kita nggak akan bisa hidup karena yang kita konsumsi, yang kita hirup udara, yang kita minum itu juga dari tumbuhan. Sedangkan yang sifatnya bertelur itu sebagai penunjuk bahwa padi itu bisa dimakan. Monggo, Pak. Padi itu bisa dimakan, jagung itu bisa dimakan karena dimakan unggas dulu, baru kita tahu ya ternyata ini bisa dimakan. Berkaitan lah, artinya semua itu berkaitan. Allah Maha Gusti kan menciptakan semuanya berkaitan. Sehingga Gusti Bagusing Ati ini diminta untuk melestarikan, menjaga bawono. Bawono itu kehidupan. Jadi kehidupan yang sudah mutualisme, simbiosis mutualisme ini jangan sampai ada yang punah. Kalau ada tumbuhan punah, tentunya akan punah juga kehidupan. Laras. Itu yang dipesankan oleh leluhur-leluhur Majapahit, sehingga memiliki jiwa kasih sayang, jiwa cinta terhadap tidak hanya sebatas sesama manusia, namun alam sekitarnya, sesama makhluk hidup yang lain. Pak ngapunten, yang informasi-informasi yang tersebar gitu, itu katanya di sini itu batu yang artinya pernah disinggahi sama beliau, nopo Pati Gajah Mada. Dulu ada. Wonten gitu. Ada. Itu pun juga batunya juga dipahat ya, dipahat nih. Ngecat kaki juga dipahat bentuk kotak, semacam tempat duduk gitu. Tempat bertapa, bersilah gitu. Bersilah untuk bermeditasi beliau. Namun waktu itu masih hutan belantara dan sangat sepi. Khawatir kalau itu sampai istilahnya dicuri atau dijual orang, atau juga dijadikan sesuatu hal yang menjadikan kontroversi. Betul. Kalau bilang situs, kadang-kadang orang ini nyembah batu dan lain sebagainya. Nanti takutnya disalahgunakan. Betul. Sehingga itu dievakuasi ke Purbakala. Oke lah, biar disimpan di sana. Terkait ada yang bilang di Purbakala dijual dan nggak mau tahu. Yang penting situ sudah aman. Cuman tinggal area lokasinya inilah yang
patut kita jaga Iya bersama. betul Pak, harus dilestarikan memang Pak. Dilestarikan. Namun demikian tentunya sebenarnya kalau saya secara pribadi sangat berharap Pemerintah, Pak, kebijakan pemerintah harus support untuk melestarikan, ikut melestarikan, mungkin bisa cagar budayanya, sehingga di sini menjadi marwahnya kembali sebagai lokasi pendidikan. Betul, dan juga kan bisa nantinya kan destinasi wisata, masuknya di destinasi wisata edukasi kebudayaan tentang leluhur kita, termasuk tentang jiwa rimbawan kehutanan. Karena berdekatan, bahkan ini sudah masuk kawasan hutan kan? Ini masuk kawasan hutan Pak ya. Jadi sebetulnya ini kalau menurut jenengan ini kakinya hutan Anjasmara nggih Pak? Gunung Anjasmara nggih. Iya kan, di bawahnya ini ada sungai besar. Iya, ini Dampayung ini. Kali Boro dalam artian di Bara sebetulnya. Dalam bahasa Sanskerta Bara itu adalah pengaman. Jadi sebenarnya ini adalah pengamannya Mojokerto, pengamannya Majapahit. Cuma sedikit saya sayangkan beberapa tahun yang lalu itu sudah terdampak eksploitasi penambangan batuan andesit, sehingga tumpukan batu yang ada di kaki gunung ini nggak bisa memfilter atau meresap nampung air yang seperti dulu. Betul. Jadi kalau jenengan Sumengko mungkin tahu ada 2 sungai di selatan dan utara Sumengko itu kan dari sini. Iya betul. Semasa saya kecil itu normal. Airnya Pak ya. Musim kemarau masih mengalir jernih, bersih. Terus musim penghujan pun juga nggak terlalu besar. Ikan di sana juga banyak. Leres. Sekarang yang terjadi kalau musim kemarau kering, betul. Kalau musim penghujan menakutkan, khawatir banjir dan lain sebagainya. Itu pun juga sudah keruh banget karena kaki Gunung Anjasmara ini sudah dirusak oleh eksploitasi penambangan. Nah itulah pentingnya support dari pemerintah setempat itu supaya mengembangkan, melestarikan, itulah ya semoga aja lah Pak, pemerintah bisa membantu, artinya tugasnya lah beliau untuk melestarikan budaya yang peninggalan leluhur kita. Jadi supaya tetap terjaga. Mojokerto itu punya slogan adalah Gerbang Kertosusilo, yang artinya di situ Mojokerto ini sebenarnya destinasi pariwisata. Betul Pak, nggih. Karena apa? Pusat peradaban Majapahit itu jayanya ada di pariwisata. Sehingga besar harapan saya Mojokerto jangan dieksploitasi lah. Mojokerto jadikan destinasi pariwisata, saya rasa itu sumber perekonomian yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan. Betul Pak, betul sekali. Kalau saya lihat Pak ya, saya selama ini, monggo Bapak, perkenalkan guys, Pak Yani, ini sesepuh di sini. Pak Yani ini kurang lebihnya paham tentang sejarah yang ada di sini. Jadi mohon mungkin bantuannya dari pemerintah supaya jalan-jalan ke sini dilirik lah sebentar, siapa tahu bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mengedukasi tentang budaya. Itu kan bisa juga menurun ke anak cucu kita guys. Jadi tetap dilestarikan supaya di negeri kita itu dikenal di dunia guys. Iya Pak ya. Jadi nyambung untuk Jabung sendiri. Jabung itu desa sini guys. Dusun ya Pak Jabung. Dusun Jabung. Jabung ini adalah dusun purba sebenarnya, memiliki artikulasi jagat buniago. Untuk pengembangan ini menjadi desa Lebak Jabungan karena ada lebak yang ada di Dampayung, ada ini sehingga menjadi desa Lebak Jabung. Tapi yang purba adalah dusun Jabung. Itu cikal bakalnya Majapahit. Makanya di Jabung ini ada
petilasan Gajah Mada, ada situs Batu Umpah, ada Panji Laras. Ini sangat menjadikan bukti bahwa Jabung ini pernah menjadi daerah kota raja. Kalau terkait masalah potensi pariwisata, Jabung memiliki 4 item destinasi yang masih belum terbuka. Yang pertama adalah wisata religi. Disadari atau tidak, ada makam Kiai Agung itu sudah menjadi kunjungan banyak orang. Itu masuk di ranah wisata religinya. Kalau yang kedua wisata budaya. Dikala orang datang ke petilasan Gajah Mada sini bisa bercerita tentang leluhur Majapahit, bisa bercerita tentang bercerita tentang kebudayaan Jawa, di mana rasa cinta kasihnya. Kenapa pulau ini dinamakan Jawa? Kalau dalam persepsi saya adalah kasih sayang. Karena setahu saya, kalau ada orang istilahnya wong beneh, cik Jawa nih wong itu karo arek cilik kan. Iya betul. Kalau ada orang yang sudah dewasa bertingkah laku kurang pas, wong gak patek Jawa, artinya Jawani kan? Jawani betul. Sehingga pusat peradaban Jawa ada di Mojokerto. Yang tadi yang kedua ya, yang masalah budaya. Yang ketiga, Jabung ini punya embrio kuliner. Dikala orang sini jualan nasi jagung, walaupun hanya ikan nasi, itu bisa terkenal sampai radio Surabaya. Iya betul. Yang berkunjung banyak. Cari jagung di Jabung. Di Jabung betul Pak. Itu destinasi pariwisata tentang kuliner. Yang ketiga, yang keempat, ini adalah bentangan alam Sungai Boro atau Sungai Bara tadi. Itu pernah saya pakai media permainan arung jeram ataupun river tubing. Bawah sini Pak. Ya, itu bahkan pengunjungnya juga sudah banyak yang bule waktu itu. Oh, wisatawan asing ya? Ya, wisatawan asing sudah kami terima beberapa kali untuk kegiatan edukasi di permainan sungai dan tentang edukasi kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Yani guys. Nah, Pak Yani itu orang sini yang tahu kurang lebihnya tentang sejarah di sini. Terima kasih Pak Yani ya atas informasinya. Semoga ya pemerintah setempat bisa mengembangkanlah tempat ini. Amin. Ya, semoga, karena Indonesia ini kaya budaya. Kita coba review tempat yang di ujung ya, kata Pak Yani. Di sana juga ada perkebunan yang ditanamin sama Pak Yani, alpukat, biji mente dan lain-lain. Ini sumber madu. Sumber madu. Lagi pecah koloni. Oh ini Pak. Jadi Aduh. Lagi pecah koloni, bagian keluar nanti nyari tempat sarang yang lain. Ini sudah Tempat sarang yang lain jenengan ini ya, saya jenengan buatakan Pak ini. Ya. Kami siapkan. Nah ini guys, Pak Yani Ini melestarikan satu kotak ini bisa nampung berapa Pak? Bisa 3 liter. Oh 3 liter ya. Oh kasih Pak. Ini pendoponya guys. Ini yang di belakang petilasan Pak pendopo, di sini ada kebun ditanamin Pak Yani. Jati Pak nggih.
Berarti masih ikut bertani Pak nggih? Kalau ini sudah keluar, Oh sudah keluar nggih? ini sudah Kementerian Kehutanan. Oh, Kementerian Ini rencana Perhutanan guys. sampai jalan raya sana. Oh. Ini sudah mulai apukat dan mimpi. Ini rencana kalau ada orang kemah di sini. Oh ngecamp di sini Pak ya? Saged nggih? Ya, ini sudah mulai belajar buah. Ini mulai belajar buah. Ada beberapa. Ini varian aligator. Jadi besar harapan saya lokasi ini menjadi glamping, tempat berkemah. Tempat tapi, berkemah nggih. tapi dikala buah-buahan sudah jadi akan semakin enak lah. Iya, betul Pak. Orang mau beli apukat langsung di pohon. Benar nggih nggih. Tinggal metik lah ibaratnya. Ini apukat banyak loh Pak. Iya. View-nya keren. Biji mente di mana Pak Yani ya? Kalau pohon mentenya ini masih belum buah juga. Oh ini. Ini pohon mentenya. Yang ini mente, ini peti lalapan, ini juga sudah pernah buah. Oh iya ini. Teh juwet. Cuwet. Bagus tempatnya Pak. Ini kalau untuk ngecamp bagus nih view-nya Pak. Ya. Lari-lari seneng nih Ki. Ini termasuk kaki Gunung Anjas-Moro nggih. Ya. Kalau situ apa Pak Yani nggih? Sana itu Pak ya. Oh, makam loh Pak. Sanes itu tempatnya yayasan percayaan. Oh, Jadi kalau hari kesaktian Pancasila, orang Surabaya, orang manapun yang jadi komunitasnya kumpul di sini. di situ. Oh, nggih nggih. Sekedap Pak nggih kalau tak lihat ke sana. Ini guys kata Pak Yani tempat perkumpulan orang kepercayaan guys. Luas guys tempatnya guys. Gede banget. Assalamualaikum, rahayu ngapunten. Ini guys, Mojokerto adalah kota yang kaya akan wisata sejarah, terutama yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Banyak situs bersejarah dan museum yang bisa dikunjungi untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu kerajaan ini. Salah satu destinasi wisata bersejarah petilasan Gajah Mada yang diduga tempat patih kerajaan Majapahit.
Petilasan tersebut terletak di sebuah bangunan menyerupai pandapa kecil yang terdapat batu besar dibungkus kain berwarna merah putih yang diyakini pertapaan Patih Gajah Mada. Sekian dulu guys video kali ini tentang sejarahnya petilasan Gajah Mada yang ada di Desa Lebak, Dusun Lebak Jabung. Jadi informasinya dari Pak Yani tadi menceritakan sedikit banyak sejarah lah tentang yang ada di sini. Semoga informasi dari Pak Yani bermanfaat bagi semua guys. Oke, sekian dan terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Terima kasih jalan-jalan Nusantaraku. Thank you.